Kilas balik GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Hadirnya Jemaat Ora et Labora Serpong di rentang masa mulai awal tahun 90 hingga sekarang memang melalui pergumulan iman yang cukup berat. Tetapi tantangan dan rintangan yang dihadapi semakin memberi kekuatan dan iman percaya bagi jemaatnya. Rentang masa lahirnya GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong diawali dengan hadirnya jemaat-jemaat terdahulu, yaitu GPIB Jemaat Efata Kebayoran Baru yang membuka pelayanan, yang sekarang GPIB Jemaat Karunia Ciputat, kemudian menghadirkan GPIB Jemaat Kinasih Serua, dan akhirnya hadirlah GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong adalah jemaat ke-11 di GPIB Mupel Banten dan jemaat ke-293 di GPIB. Sejak tahun 2022 hingga 2017, jemaat difasilitasi dengan baik oleh Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora BSD. Dari sebuah ruangan kelas hingga ruangan serbaguna sebagai lokasi beribadah dan aktivitas rohani lainnya, ini semua hanya atas kemurahan Tuhan. Di bulan Agustus tahun 2017, Jemaat Ora et Labora Serpong menyewa ruangan serbaguna di Gedung Melawai BSD. Selain dipakai untuk kegiatan peribadahan, tempat ini juga dipakai untuk sarana pelatihan, seminar, baik oleh PGIW Banten, Mupel Banten, dan pihak pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Melayani lebih dari 190 kepala keluarga tidaklah mudah. Memikirkan konsepnya agar jemaat tetap terlayani secara online. Memasuki awal masa pandemi yang sulit membuat pihak majelis harus menyiapkan area ibadah online permanen di Geraha Ora et Labora dekat Taman Perdamaian Sektor 1.3. Kondisi ini juga menghasilkan keputusan untuk tidak memperpanjang sewa ruangan di Gedung Melawai. Selama masa pandemi, pelayanan dilakukan secara online dengan mengikuti protokol kesehatan PPKM yang berlaku. Tetapi kondisi ini tidak menyurutkan majelis dan panitia pembangunan untuk tetap bekerja keras mencari dan mempelajari opsi lokasi untuk fasilitas pelayanan permanen. Setelah mencari di berbagai lokasi selama beberapa rentang bulan, akhirnya Tuhan memberi kemudahan melalui manajemen BSD Sinar Maslen untuk mengakuisisi 4 ruko di Golden Road ITC BSD ini. Sesuai dengan nama jemaat ini, yaitu Ora et Labora, berdoa dan bekerja, kita akan terus menabur, menanam, dan menuai kebaikan bagi sesama kita melalui pelayanan dan kesaksian hidup. Dan dalam masa dan kendala apapun, kita tetap sehati bahwa penyertaan Tuhan adalah nyata seperti janjinya.
sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Memasuki usia jemaat yang ke-13 di tahun ini, GPIB Ora et Labora Serpong akan terus ditantang untuk membangun sumber daya manusia dan pelayanan kemanusiaan di Provinsi Banten, khususnya di kota Tangerang Selatan. Berdoa dan bekerja tiada henti. Jemaat Ora et Labora hadir untuk menjadi berkat. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya saat ini kita bisa menghadiri dan melaksanakan acara peresmian gedung GPIB Ora et Labora Serpong di tempat ini. Berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat. Pendeta Juhendi Lumah Purbo. Selamat datang Pak, terima kasih. Yang terhormat dan Rem 052 Wijaya Karya Bapak Brigjen TNI Rahmat. Selamat datang, terima kasih. Dan juga telah hadir bersama tempat ini anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Ibu Lady Butar-Butar. Selamat datang Bu, terima kasih. Ya, mulai wakil atau yang mewakili penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Untuk itu kami mohon. Ya, kita hitung dulu ya Pak. 1, 2, 3. Boleh. Terus bertumbuh seperti pohon ara, GPIB Ora et Labora Serpong juga memiliki visi dan misi menyiapkan generasi muda unggul dan berdaya. Baik, salam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan di sini hadir di tengah yang berbahagia, Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin Dahmi, tepuk tangan kepada beliau. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Dandim, Kota Tangerang Selatan. Bapak Dandren, mohon izin Pak. Dan juga perwakilan dari Dimas Kristen, kebetulan tadi di samping saya, ternyata saudara saya Pak. Karena kita lalu di sini juga kiranya bisa terus bertumbuh menjadi rumah Tuhan, tempat ibadah gereja yang berakar, bertumbuh, berbuah dan berdampak. Kehadiran Ora et Labora menjadi dampak kepada lingkungan sekitar. Mari Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, biarlah kita terus menjadi anak-anak yang diberkati. Kehadiran kita bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Mana Bu masyarakat sekitar, orang ruko-ruko? Jangan salah Bapak Ibu, di balik tembok-tembok ini ada pemukiman dan hunian. Ini masuk Kecamatan Serpong. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ora et Labora bisa menjadi dampak bagi masyarakat Kelurahan Lengkong Wetan. Kelurahan apa yang ada di belakang, sehingga orang bisa lihat, oh di sana ada untuk minta dukungan dari masyarakat. Itulah gunanya kita hadir. Dan seperti pohon ini, jangan lihat Pak sekarang kecil. Begitu juga dengan Sophia. 5 tahun, 10 tahun ke depan, Sophia akan menjadi generasi penerus GPIB Ora et Labora. Bukan begitu? Sekali lagi, selamat dan sukses. Biarlah kiranya gereja ini menjadi garam dan terang. Seluruh pengurusnya bisa bersehati, bergandeng tangan, sehingga apa yang menjadi semangatnya, menjadi dampak, menjadi buah, itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Saya mohon izin Pak Wali, karena saya juga harus ke... Kalau bukan dibolehin. Oh iya. Ayo Sophia bareng ya. Diletakkan aja. Apa kita buka? Diletakkan aja. Diletakkan aja. Ayo Sophia bareng ya. Dalam nama Yesus, kiranya kita terus bertumbuh. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan lagi. Oke, tepuk tangan buat Sophia. Tempat kami. Ayo Pak. Dihitung harusnya. 1, 2, 3. Terima kasih. GPIP Pak, ini kuncinya dulu Pak. Ada kuncinya Pak. Parisorumati iya. dipersilahkan. Kunci pintu, iya. Kunci pintu, ya. Ya, buka kunci. Iya. Iya. Secara resmi dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka pintu gedung GPIB Oraet Labora di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu. Dan pihak pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan melayani lebih dari 190 kepala keluarga. Tidaklah mudah memikirkan konsepnya agar jemaah tetap terlayani secara di sini tidak menyurutkan majelis dan panitia pembangunan untuk tetap bekerja keras mencari dan mempelajari opsi lokasi untuk fasilitas pelayanan permanen. Setelah mencari berbagai lokasi selama beberapa rentang bulan, akhirnya Tuhan memilih provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Berdoa dan bekerja tiada henti. Jemaat Oraet Labora hadir untuk menjadi berkat. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benjamin Daphne. Puji Tuhan, saya yakin, kami semua yakin, pasti Pak Benjamin bisa datang. Yang kami hormati, panitia luar biasa, Ketua Forum Komunikasi Umat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan, Bapak Fahrudin Sukri. Jadi kalau Pak Reddy selalu senyum-senyum itu karena kerjasama yang baik. Untuk obrolan selamat. Yang kami kasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu para pendeta ataupun dana gereja-gereja, demikian juga dari PGW, PGS. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, karena khususnya PGW sudah in real tempat ini. Terima kasih sudah memakai untuk pelantikan komisi-komisi. Segala puji syukur dan hormat hanya kepada Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Nya kita sampai pada saat yang berbahagia ini. Perkenankanlah sebelum saya melanjutkan sambutan ini, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi Bapak Ibu dan Saudari, kiranya ibadah berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat dan rahmat bagi yang melaksanakannya. Umat Kristen juga berpuasa di minggu-minggu sengsara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita mengenang masa yang indah.
6 September 2009, yaitu pelembagaan GTIB Jemaat Ora et Labora Serpong yang saat ini sedang menjalani usia menjelang 13 September. Sebelumnya kami adalah bagian dari persekutuan jemaat GTIB Dinasti. Terima kasih juga untuk saudara Dinasti sudah datang. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Danren 052 Wijaya Tama, Bapak Brigjen TNI Ranul Silaat, yang saya hormati Ketua Umum Sinode GPIB Bapak Pendeta Dr. Paulus Karyoso Rumambi, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama diwakili oleh penyelenggara agama Kristen Bapak Pendeta TNI Lumahor yang saya hormati yang saya hormati anggota DPRD Ibu Leni Putar-Putar, yang saya hormati Ketua FKUB Kota Tangerang Selatan Bapak Fakhrudin Zubri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong Bapak Pendeta FAJ Paule, Bapak dan Ibu semuanya para jemaat GPIB yang kami hormati. Pak Inser, wah ini Pak sibuk, beliau bareng terus mengingatkan saya. Izin Bapak dan Ibu Opa. Nampaknya pagi hari ini nilai Pancasila sedang bekerja di bumi Indonesia. Saya terima kasih kepada Bapak Pendeta yang tadi menyampaikan ucapan selamat kepada kami umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa mulai hari ini. Tapi hari ini juga kami hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka peresmian gedung GPIB Jemaat Ora et Labora dalam suasana yang aman, nyaman, tidak khawatir. Udah divaksin semua kan ya Pak ya Bu? Nggak khawatir COVID gitu kan. Karena merupakan turunan dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2022. Kami kemarin rapat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan lain-lain sebagainya untuk membuat pengaturan bagaimana kegiatan kita, kehidupan kita di tengah bulan puasa ini. Antara itu adalah perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang sangat signifikan. Kalau restoran dulu bukanya jam 4 sore Pak, menjelang buka puasa. Sekarang saya perintahkan jam 11 buka. Kalau itu kan pelayanan normal. Karena jam 10 mereka mulai buka kan Pak. Pagi mereka belanja. Artinya satu, kehidupan ekonomi harus terus bergerak. Pasca pandemi ini kita harus kembali kepada oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Salmon Pauli. Terima kasih. Oh, ikut debat. Oh ya, siap. Oke, bersama atau bersama. Ayo Pak. Ayo. Mari. Iya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu tamu undangan. Kami akan melanjutkan acara selanjutnya dan Bapak Ibu tamu undangan akan meninggalkan ruangan ini.
tetapi karena rahmat-Nya, oleh baptisan atau permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Meja perjamuan ini akan diletakkan alat-alat perjamuan kudus. Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kemudian saudaraku, mimbar ini adalah tempat memberitakan firman Tuhan berdasarkan Alkitab dan tempat menyampaikan berkat bagi jemaat, bukan tempat menyampaikan kemarahan, umpatan, dan penghakiman. Dengan demikian, saudaraku, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menabiskan gedung gereja, mimbar, Alkitab, bejana baptisan, meja perjamuan, dan semua perangkat sarana pelayanan yang menyatu dengannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkata kepada para penuai, "Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita, dan hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dan menyerahkan kepada majelis jemaat untuk mengurus dan menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, serta demi kesejahteraan umat bersama. Jemaat kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan untuk mendirikan rumah bagi nama-Mu yang kudus ini adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mulah segala-galanya. Kami tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas kepada-Mu. Amin. Silakan.
jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan melanjutkan lagi beberapa bagian acara dalam rangka penabisan kedua ibadah. Kita akan masuk cara yang pertama, yaitu laporan dari Panitia Pembangunan PPIB Jemaat Oraet Labora Serpong. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya luar biasa untuk Jemaat Oraet Labora, sehingga kita semua pada hari ini boleh bersama-sama di tempat ini kita menyaksikan peresmian dan pentabisan ini. Untuk itu kami pertama menyampaikan yang hormat Ketua Sinode, terus dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh penyelenggara Kristen, Bapak Danren Kota Tangerang Selatan, dan para pendeta yang berada di wilayah Provinsi Banten, serta seluruh warga jemaat, simpatisan, dan donatur yang bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan puji Tuhan, panitia langsung gerak cepat kami menghubungi pihak manajemen PT Sinar Masrin BSD, dan waktunya hanya 3 hari karena Tuhan sudah berjanji dengan firman-Nya. Kita yakin mustahil tiada.
sini aja. Dari sini aja bersama. Naskah serah terima harta milik tidak bergerak milik GPIB di Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong yang bertanda tangan di bawah ini: Pendeta Salmon AJ Bawole M. Min dan Diaken Alex Damenta Tarigan selaku Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong beralamat di Ruko Golden Road, Jalan Pahlawan 1000 Serpong, BSD City, Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut pihak pertama. Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MC selaku Ketua Umum Majelis Sinode GPIB dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Sinode GPIB sesuai surat tugas nomor 0141-22-MS-21-ST tanggal 23 Maret 2022 beralamat Jalan Medan Merdeka Timur nomor 10, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus mengadakan serah terima harta milik tidak bergerak milik GPIB sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua
dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami penulis jemaat GPIB Jemaat Orait Labora Serpong menyerahkan tempat ibadah ini sebagai aset GPIB pada Majelis Sinode. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dalam rangka ungkapan syukur pada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Majelis Sinode GPIB menerima set harta tak bergerak ini beserta dengan seluruh sarana perangkat yang melengkapinya dengan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Memberkati. Kembali lagi dalam rangka ungkapan syukur pada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Majelis Sinode GPIB menyerahkan harta milik tak bergerak ini di gereja beserta seluruh perangkat sarana yang ada di dalamnya untuk digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin serta dirawat untuk hormat dan kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serpong bersama dengan seluruh warga jemaat akan melaksanakan panggilan dan pengutusan sesuai dengan yang Tuhan percayakan melalui penggunaan seluruh aset yang dipercayakan Tuhan melalui Majelis Sinode kepada jemaat dan seluruh warga yang Tuhan panggil untuk bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Untuk kedua menandatangani prasasti yang untuk penabisan gedung gereja yang berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Jemaat Orait Labora, gedung gerejanya ditabiskan pada tanggal 3 April 2022 oleh Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Oke. Boleh lanjutkan. Pak Danrem, ya, dan juga dari Kemenak, seluruh warga jemaat, tokoh masyarakat, undangan terhadiri yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur acara yang diselenggarakan untuk peresmian penabisan gedung gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayanan, para presbiter GPIB terus bertambah secara kuantitas. Minggu lalu saya juga meresmikan gedung gereja bersama Bupati Sleman di Yogyakarta. Gedung gereja cukup besar, ya. Juga pelembagaan jemaat, dan ada rencana di sepanjang tahun ini GPIB akan mendapatkan lagi, memperoleh lagi 7 jemaat baru. Wow, jadi kita mulai memetik buahnya 335 jemaat. Mudah-mudahan, insya Allah, ya, semoga Tuhan memberkati sehingga terus secara kuantitas bertambah GPIB, dan otomatis pos-pos pelayanan dan kesaksian mulai berkurang dari 285 sekarang tinggal 253 kalau tidak salah. Ya, karena beberapa pos-pos pelayanan kesaksian digabung dan dijadikan satu jemaat baru, pelembagaan jemaat baru. Nah, ini yang akan berlangsung di sepanjang tahun ini. Nah, kita mensyukurinya itu semua. Namun demikian harus juga diikuti dengan peningkatan kualitas. Ya, kuantitas kita terus bertambah, tetapi kualitas kita juga
ya perlu ditingkat kembangkan. Nah, ini penting bagi kita semua dan kita berharap di ke depan benar-benar dapat memperhitung generasi milenial, generasi Z ya, yang akan memimpin bangsa dan negara kita 100 tahun Indonesia Emas, tapi juga yang akan memimpin GPIB 100 tahun 2048, karena usia negara kita dan usia GPIB terpaut hanya 3 tahun. Jadi memang kita perlu mempersiapkan generasi milenial dan generasi Z. Itu sebabnya tema-tema tahunan GPIB sepanjang 4 tahun ke depan selalu ada kata dalam tema-tema itu intergenerasional. Itu artinya kita Shalom. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Karisma Mami. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GPIB Oraet Labora, Pak Bowole. Yang saya hormati para majelis jemaat dan juga hadirin yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya dan beliau bertugas di GPIB Immanuel Semarang dan tidak bisa hadir pada saat ini, untuk itu kita akan mendengarkan sambutannya melalui musik. Kemudian juga kepada Bapak Ramon, Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta. Mohon untuk maju ke depan Kepala Kantor Kementerian Kota Tangerang Selatan yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Jendeni Lumantar. Demikian Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Ini sebagai tanda syukur atas peresmian dan penghabisan tempat ibadah ini, majelis jemaat mengundang Bapak Ibu untuk transaksi yang bersama, dan sebelum kita membukanya kita akan berdoa dan doakan dipimpin oleh Pendeta Dina Megarola. Sebelum berdoa 1-2 kata. Jadi 1-2 kata itu selamat dengan tempat yang baru. Dari lapangan basket kita tiba di ruko. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, Engkau yang mengizinkan kami hanya dengan makan bersama, kami tidak jadi berkekurangan, tetapi semakin berlimpah kehidupan kami di tengah jemaat Oraet Labora ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada saudara-saudara kita yang berpuasa, karena itu kita pertimbangkan sebentar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, salam presbiter akan dilakukan di lantai 1 di bawah.
Penabisan gedung gereja artinya pengudusan ya. Gereja yang baru beserta seluruh perangkat sarana pelayanan di dalamnya itu perlu dikhususkan. Dikuduskan artinya dikhususkan. Dikhususkan untuk digunakan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi digunakan hanya untuk itu. Itu artinya pentabisan. Dikuduskan atau dikhususkan hanya digunakan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Gedung gereja beserta seluruh sarana fasilitas di dalamnya yang ditabiskan. Itu artinya penabisan. Jadi pesan saya kepada seluruh warga jemaat GPIB Orait Labora di Serpong ini BSD, terutama peliharalah, rawatlah persekutuannya, ya. Itu yang utama, karena itu modal utama dari setiap gereja, persekutuan. Persekutuan itu harus dirawat, dijaga, dipelihara agar terus diperhangat ya, bisa menjadi semakin solid, rukun ya satu dengan yang lain untuk bisa melakukan pelayanan dan kesaksian yang lebih besar lagi. Nah, itu manfaatnya persekutuan yang terus harus dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik. Itu yang menjadi pesan saya. Karena apa? Persekutuan itu yang membangunnya Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan persekutuan itu bersifat kekal, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi juga di dunia yang baru. Di langit dan bumi yang baru, kita tetap ada dalam sebuah persekutuan. Itu yang menjadi pesan saya buat seluruh warga jemaat GPIB Orait Labora BSD. Tuhan memberkati kita semua. Kasih. Semua itu saya gambarkan dengan kata sukacita. Ya, jadi semuanya itu saya gambarkan dengan kata sukacita. Sukanya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Citanya itu adalah cerita indah tentang aku dan kau. Artinya karena gereja bisa melaksanakan tidak hanya ritual, tetapi juga fungsi ekonomi, fungsi sosial, baik bagi warga jemaat maupun bagi masyarakat. Sesuai dengan spiritnya, sesuai dengan namanya, Ora et Labora. Jadi mendoakan apa yang akan kita kerjakan dan terus bekerja tanpa henti apa yang menjadi harapan dan doa kita. Tempat ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi justru Tuhan menganugerahkan di masa kita lemah, berkat Tuhan itu tercurah. Jadi gunakan tempat ini baik-baik untuk mendidik, membina generasi penerus beriman yang juga dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas yang tangguh, generasi tahun 2045 bagi bangsa ini, dan juga generasi emas GPIB untuk tahun 2048. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tentu sebagai PHMJ, pelaksana harian Majelis Jemaat, kita sangat bersyukur atas perkenan Tuhan. GPIB Orait Labora Serpong berkelana ya, berpindah-pindah. Mulai dari ruangan kelas, kemudian pernah memakai lapangan basket, sampai aula sekolah, kita menyewa gedung, bahkan juga pernah menyewa tempat-tempat ibadah lain, gereja lain. Sampai akhirnya selepas di ujung pandemi ini kita bisa memiliki tempat bersama yang dipakai untuk ibadah bagi GPIB Orait Labora. Ucapan syukur yang setinggi-tingginya tentu karena perkenan Tuhan bagi jemaat ini sebagai satu kesatuan yang ditumpahkan dalam pengadaan tempat bersama-sama panitia pembangunan dan seluruh masyarakat bisa memiliki tempat ini. Demikian saya kira. Dengan adanya tempat yang relatif permanen untuk ibadah ini, pesannya bagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Sinode yang hadir sendiri di sini dan juga Pak Wali Kota yang hadir juga di sini dalam peresmian gedung Ora et Labora ini, saya kira pesannya bukan hanya sebagai tempat ibadah. Jadi perhatikan ini bersama-sama dengan warga jemaat, pesan yang disampaikan pemimpin-pemimpin masyarakat maupun disampaikan Wali Kota dan juga pemimpin dari GPIB se-Indonesia, Ketua Umum Sinode Pendeta Karisorum Bambi, bahwa bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pelayanan untuk bakti sosial, bahkan pertumbuhan warga jemaatnya secara ekonomi. Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan, dan kesannya seluruh jemaat sangat bersukacita dengan peresmian gedung ibadah ataupun gedung tempat bagi warga jemaat GPIB Orait Labora di Golden Road ini. Saya kira seperti itu pesan dan kesannya.
Ini harapannya tentu serupa juga ya dengan pimpinan-pimpinan yang tadi disampaikan, menegaskan kembali PHM mengharapkan tempat ini betul-betul bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk warga Oraet Labora, tapi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tadi dijelaskan masyarakat sekitar tidak hanya satu seragam, tapi beragam, bermacam-macam. Oleh sebab itu, karya nyata kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah BSD ini bisa dilakukan secara bersama-sama dan sungguh-sungguh menjadi manfaat bukan hanya bagi warga anggota, tapi juga bagi warga lain yang ada di sekitar kita. Demikian. Pesan lainnya dengan ide penanaman pohon ara tadi ya, disampaikan kepada remaja kecil, mempunyai visi yang jauh ke depan bagi pertumbuhan jemaat sendiri, bagi pertumbuhan intergenerasi, sebagaimana topik kita 5 tahunan ke depan GPIB ini bisa menerapkannya. Simbol-simbol tersebut yang bisa mencerminkan pertumbuhan tanggung jawab secara bersama-sama. Demikian, makasih. Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Hari ini sungguh sebagai jemaat Oraet Labora dan secara khusus saya sebagai pendeta yang pernah bertugas di jemaat Oraet Labora merasakan sukacita yang luar biasa. Sejak jemaat ini dilembagakan, jemaat ini nyaris tidak memiliki apapun sebagai sebuah jemaat. Karena itu jemaat ini harus berjuang, baik anggota majelis jemaat maupun seluruh warga jemaat. Sejak awal jemaat ini harus beribadah di lapangan basket di sekolah YPK Oraet Labora, dan karena itu mengapa nama jemaat ini adalah Jemaat Oraet Labora. Kalau pertama kali dilembagakan, almarhum Pendeta Kayhatu katakan kalau biasanya dari gereja muncul sekolah, tapi ini berbeda. Di Oraet Labora dari sekolah lalu ada gereja, dari tempat yang sangat terbatas di mana setiap saat mau beribadah kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Lalu berpindah-pindah tempat, pernah tidak boleh beribadah, dan dalam waktu yang 1 atau 2 hari kita harus cari tempat untuk beribadah. Lalu kita harus mencari lagi tempat yang lebih siap. Dengan perjalanan waktu, jemaat ini bisa memiliki satu aset, tapi tentu untuk menjadi tempat ibadah itu merupakan perjalanan yang panjang, saudara-saudara. Karena itu kalau kemudian jemaat ini harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan pada akhirnya ada di Ruko Golden Road ini. Ini bukan cerita tentang kita manusia, tapi ini cerita tentang Tuhan dan Jemaat Oraet Labora. Kisah tentang iman kita, kisah tentang pergulatan kita, kisah tentang perjuangan kita. Lalu setelah ini apa yang harus kita lakukan? Bangunan fisik ada, yang terutama adalah membangun hidup persekutuan. Supaya hidup persekutuan jemaat ini berdampak bagi masyarakat di Tangerang Selatan, tapi juga berdampak terhadap kehadiran GPIB di Indonesia ini. Karena itu saya Pendeta Dina Meyer Halatu pada akhirnya hanya dapat menaikkan syukur kepada Tuhan dan sungguh bersukacita dan berbahagia. Dan saya percaya ini adalah perjalanan iman dari Jemaat Oraet Labora. Teruslah melayani, teruslah berbuah, teruslah berdampak di negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya selaku warga Jemaat Oraet Labora yang kebetulan juga dipilih karena kepercayaan dari jemaat, dan saya tahu itu adalah karena Tuhan berkenan. Kebetulan saya presbiter dan PHM. Saya berpendapat yang pertama, sangat luar biasa berkat Tuhan buat Jemaat Oraet Labora Serpong. Gotong royong dan kerjasama serta kekompakan yang tidak ada tandingnya menurut saya. Dari seluruh warga jemaat, panitia pembangunan, seluruh pengurus Pelkat, khususnya teman-teman yang terlibat secara langsung maupun yang berdoa dari rumah. Tapi perlu kita sadari kalau menurut saya, gedung ini hanya adalah sebuah benda mati yang bisa manfaatkan untuk pelayanan gereja. Suatu saat gedung ini juga bisa akan berlalu atau rubuh atau apapun barangkali. Tetapi kita sebagai orang Kristen, iman kita tidak boleh rubuh. Gedung ini boleh berlalu, fasilitas yang lain juga bisa suatu saat akan hilang. Tetapi Jemaat Oraet Labora yang punya iman, yang bisa melayani berdampak kepada lingkungan dimanapun kita berada, bukan hanya di tempat sini. Saya yakin disitulah kualitas Oraet Labora, yaitu berdoa dan bekerja, dan bekerja dan berdoa. Sekali lagi, saya ucapkan secara khusus juga kepada Heset yang selama ini selalu mendukung kegiatan Oraet Labora. Sukses buat Heset yang ikut memberitakan momen yang sangat luar biasa ini. Tuhan memberkati Jemaat Oraet Labora. Terima kasih. Puji syukur kita Jemaat GPIB Oraet Labora bisa memiliki tempat ibadah. Kiranya kedepannya kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan bagi Heset Entertainment, terima kasih. Saya mengatasnamakan Jemaat
GPIB Oraet Labora atas peran sertanya mendukung kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Oraet Labora. Terima kasih, sukses selalu. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah bisa meresmikan dan menahbiskan gereja kita. Semoga setelah hari ini gereja kita semakin berkembang dan persekutuan kita semakin erat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berjalan bersama-sama. Terima kasih. Akhirnya GPIB OL sudah mempunyai fix tempat ibadah yang jadi kerinduan kita semua. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jemaat GPIB OL teruslah tumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ditanya perasaan, sangat bersyukur, dan kalau bisa dibicara speechless, saya luar biasa. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk Jemaat Oraet Labora, bukan untuk panitia atau untuk pribadi, tidak. Tapi Tuhan begitu menyertai Jemaat Oraet Labora dan memberkati Jemaat Oraet Labora, sehingga kalau hari ini bisa sukses itu hanya karena Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan orang-orangnya, jemaatnya diberkati, sehingga kita boleh mendapatkan tempat ini sebagai tempat ibadah yang permanen dan bisa direnovasi, bisa dilakukan pentabisan. Ini luar biasa karena dukungan dari semua pihak, dari Jemaat Oraet Labora, dari pihak eksternal maupun termasuk dari HESET yang sudah membantu kami untuk bisa proses ini terlaksana dengan baik dan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh warga Jemaat Oraet Labora, mulai dari anak-anak sampai pada PKLU dan seluruh presbiter yang turut mensupport panitia pembangunan sehingga kegiatan ini atau pengadaan ruko dapat terselesaikan. Walaupun kami masih harus punya tanggung jawab untuk pelunasan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita, dan pada waktunya ruko ini bisa lunas dan Jemaat Oraet Labora akan lebih mendapat berkat. Harapan kami kita boleh menambah lagi ruko sehingga semua kebutuhan pelayanan di GPIB Jemaat Oraet Labora dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih untuk HESET untuk kesempatannya buat kami. Tuhan Yesus memberkati HESET dalam pelayanannya dan memberkati kita semua. Amin. Bersyukur sekali hari ini akhirnya gereja kita sudah punya gedung sendiri. Itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan buat kita semua, dan kiranya gereja kita ini boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Untuk perasaannya hari ini sangat sukacita sekali ya, karena sudah bisa meresmikan gereja dan mempunyai tempat ibadah yang sudah layak. Ya pastinya senang dengan adanya pentabisan dan peresmian gedung gereja yang baru, karena aku juga dari kecil kan udah di GPIB OL, udah pernah merasakan juga dari tadinya di ibadah di gedung basket, baru pindah ke aula sekolah OL di atas, baru pindah lagi ke Melawai, pindah lagi ke Palem, lalu sekarang akhirnya punya gereja sendiri. Yang pastinya bersyukur, semoga ini bukan akhir tapi awal dari perjalanan GPIB OL, bisa semakin berkembang lebih besar lagi, lebih jauh lagi, dan terus melayani Tuhan. Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tak